Halo semuanya, selamat datang di video ini. Aku Isya Nurul Sari dari kelas 1146 nomor absen 14. Nah, ketika kalian dengar istilah proklamasi, tokoh siapa aja sih yang ada di pikiran kalian? Pasti Iyar Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Latif dan Sud. Tapi tahukah kamu siapakah tokoh yang berperan sebagai ketua acaranya? Nah, untuk tahu lebih lanjut, silahkan simak video ini sampai akhir ya. Dalam video ini, tokoh-tokoh yang terlibat di dalam peristiwa proklamasi aku bagi jadi 3, mulai dari perumusan naskah proklamasi, pembacaan teks proklamasi, hingga publikasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu perumusan naskah proklamasi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945 di kediaman Laksamana Tadasi Maeda. Tokoh-tokoh yang terlibat diantaranya, tokoh pertama yaitu Insinyur Soekarno. Ya, pasti kalian tahu Insinyur Soekarno adalah tokoh yang sangat ikonik dalam peristiwa proklamasi. Insinyur Soekarno pada masa itu memiliki konsep teks yang ingin dibacakan kepada masyarakat Indonesia. Selain itu, beliau juga berperan dalam menyusun teks proklamasi bersama Dr. Andes Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau berperan dalam menyusunan teks proklamasi. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Ahmad Subarjo. Beliau berperan bersama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dalam menyusun teks proklamasi. Kemudian tokoh yang keempat yaitu Sayuti Melik. Beliau berperan dalam mengetik naskah proklamasi yang telah disempurnakan dari tulisan tangan Insinyur Soekarno. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu Soekarni. Beliau mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tokoh yang keenam yaitu Khairul Saleh. Beliau berperan dalam peristiwa Rengas Dengklok yang menculik Insinyur Soekarno, serta beliau menuntut agar Soekarno-Hatta segera membacakan teks proklamasi dan mengusulkan untuk PPKI tidak ikut menandatangani karena akan terlalu banyak. Selain itu, PPKI juga merupakan organisasi bentukan Jepang. Kemudian tokoh yang ketujuh yaitu Ibu Fatmawati atau istri dari Insinyur Soekarno. Beliau berperan dalam menjahit sangsaka merah putih yang dikibarkan pada saat pembacaan teks proklamasi. Kemudian tokoh yang ke-8 yaitu Wikana. Beliau merupakan penculik Insinyur Soekarno dan Hatta pada peristiwa Rengas Dengklok bersama Khairul Saleh, Soekarni, dan pemuda lainnya. Selain itu, beliau juga utusan yang menyampaikan keputusan kaum muda kepada Soekarno-Hatta. Kemudian tokoh yang ke-9 yaitu Laksamana Tadasi Maeda. Beliau menyediakan rumah untuk merumuskan naskah proklamasi. Kemudian tokoh berikutnya yaitu Sudiro. Beliau merupakan wali kota Jakarta pada periode 1953 hingga 1960 dan beliau merupakan saksi dari perumusan naskah proklamasi. Kemudian bagian kedua yaitu pembacaan teks proklamasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tokoh-tokoh yang terlibat diantaranya yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Beliaulah yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau berperan dalam mendampingi Soekarno serta menandatangani teks proklamasi bersama Insinyur Soekarno. Kemudian Latif Suhud dan Trimurti. Awalnya Trimurti ditugaskan untuk membentang sangsaka merah putih. Namun pada saat pelaksanaan hanya Latif dan Suhud yang bertugas untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu Suwiryo. Nah, beliau inilah yang saya sebut di awal tadi. Beliau yang berperan sebagai ketua acara yang mengusahakan agar acara proklamasi dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, beliau sebagai wali kota Jakarta, beliau menyampaikan sambutan acara. Kemudian tokoh yang selanjutnya yaitu Dr. Mawardi. Beliau yang bertugas untuk mengamankan jalannya acara proklamasi. Beliau menugaskan barisan pelopor dan peta untuk menjaga keamanan. Setelah upacara, beliau juga menugaskan barisan pelopor dan peta untuk mendampingi Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Selain itu, Dr. Muwardi juga bertugas dalam pembacaan UUD 1945 yang telah dibentuk oleh PPKI. Kemudian, tokoh yang selanjutnya yaitu Alex Sumarto dan Franz Sumarto. Beliau yang berperan dalam mengabadikan momen proklamasi. Nah, tokoh selanjutnya yaitu Khairul Saleh. Beliau menuntut Insinyur Soekarno dan Hatta untuk segera membacakan teks proklamasi. Kemudian, tokoh yang selanjutnya yaitu A.M. Hanafi. Beliau yang meyakinkan Insinyur Soekarno agar membacakan teks proklamasi. Nah, tanpa beliau, Insinyur Soekarno tidak berani membacakan proklamasi karena adanya ancaman dari Jepang. Selain tokoh-tokoh tadi, berikut ini beberapa saksi-saksi dalam pembacaan teks proklamasi. Di antaranya, Ki Hajar Dewantoro, A.G. Primodikdo, A.A. Maramis, Dr. Buntaran Murto Amojo, Mr. Larto Hari, Abi Kusno Cokroaminoto, Anwar Cokroaminoto, Otto Iskandar, dan Pandu Kartawiguna. Bagian ketiga atau bagian terakhir yaitu publikasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh yang terlibat diantaranya yang pertama yaitu B.M. Diah. Beliau berperan sebagai wartawan dan bertugas untuk menyampaikan berita ke seluruh penjuru Indonesia. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu Syahrudin. Beliau merupakan seorang wartawan Domei. Dengan berani, beliau memasuki halaman penting gedung siaran RRI. Karena pada masa itu, gedung siaran RRI dijaga ketat oleh Jepang. Nah, atas jasa beliau, naskah proklamasi kemudian berhasil diserahkan kepada
kepala bagian siaran. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu Yusuf Ronodipuro. Beliau berperan untuk menyebarkan berita proklamasi saat beliau bekerja di Radio Hosokyoku. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu Adam Malik. Beliau berperan dalam menyebarkan berita bahwa Indonesia telah merdeka ke seluruh penjuru tanah air. Kemudian tokoh yang selanjutnya yaitu A.R. Baswedan. Beliau merupakan anggota BPU PKI yang mendapatkan pengakuan de facto dan de jure atas eksistensi bangsa Indonesia dari Mesir. Nah, itu tadi tokoh-tokoh yang terlibat di dalam proklamasi. Apabila kalian ingin mengunduh infografis tersebut, kalian bisa langsung klik link di description box. Terima kasih.